Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali dengan saya Faisal. Pada kesempatan ini kita akan lanjut mempelajari atau belajar bersama mengenai Adobe Illustrator CS6. Pada kesempatan ini kita menginjak pada video yang ketiga, yaitu mengenal tool-tool yang ada di Adobe Illustrator CS6 bagian yang kedua. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah melihat video tutorial dari yang pertama mengenal Adobe Illustrator CS6, kemudian yang kedua mengenal tool-tool di Adobe Illustrator CS6 bagian yang pertama, dan ini kita akan menginjak pada video yang ketiga mengenal tool-tool di Adobe Illustrator CS6 bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, kemudian tekan tombol like dan share. Apabila ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, mari kita simak video pembahasan mengenal tool Adobe Illustrator CS6 bagian yang kedua. Ya, oke kawan, mari kita lanjutkan pokok pembahasan mengenal tool yang ada di Adobe Illustrator CS6 pada sub bagian yang kedua. Pada sub bagian yang pertama kita sudah mengenal tool selection tool, kemudian pen tool, dan type atau tool text untuk menulis teks. Oke, sekarang kita lanjutkan pada mengenal tool Adobe Illustrator CS6 yang kedua atau yang selanjutnya. Oke, sebelumnya mari kita buat dulu artboard atau new dokumen kerja baru. Sekarang kita lanjutkan ke toolbox, yaitu line segment tool. Line segment tool adalah sebuah kumpulan tool yang digunakan dalam Adobe Illustrator CS6 untuk membuat garis, kemudian membuat garis lengkung, spiral, rectangular grid tool, serta polar grid tool. Selengkapnya mari kita buat contohnya masing-masing. Oke, kita aktifkan dulu line segment toolnya, kemudian kita gambarkan di area kerja kita di artboard. Caranya dengan klik kiri kemudian tahan, lalu kita geser mouse kita, klik kiri tahan kemudian kita geser. Nah, untuk membuat garis yang lurus, tegak lurus atau mendatar, horizontal atau vertikal, kita bisa kombinasikan klik kiri mouse geser dengan menekan tombol shift. Ini sebagai contoh. Nah, ini kemudian saya tekan tombol shift pada keyboard, maka akan terbentuk sebuah garis lurus. Ini juga saya tekan tombol shift, maka terbentuk sebuah garis lurus. Kemudian untuk membuat objek ada cara yang kedua, yaitu dengan mengklik kiri di area artboard yang kosong. Sebagai contoh di sini saya klik, maka akan muncul sebuah dialog box di mana kita diminta untuk mengisi beberapa parameter. Sebagai contoh di sini panjang, yaitu panjang garis yang akan kita bentuk. Contoh saya bikin 8 cm, kemudian arahnya mau berapa derajat, 0 derajat berarti horizontal, kemudian 90 berarti vertikal ke atas, kemudian 270 itu vertikal ke bawah. Saya coba 0, kemudian klik OK. Nah, ini dia, maka akan terbentuk sebuah garis baru.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke tool berikutnya, yaitu Art Tool. Art Tool ini digunakan untuk membuat sebuah garis lengkung. Art Tool ini digunakan untuk membuat sebuah objek atau sebuah part yang mempunyai garis lengkung. Oke, sebagai contoh kita klik, kemudian kita tahan, kita geser mouse, maka akan terbentuk sebuah garis lengkung. Sama dengan garis lurus, apabila kita tekan, geser mouse, dikombinasikan dengan dengan shift pada keyboard, shift kita tekan, maka akan terbentuk sebuah garis lengkung yang lebih sempurna, lebih halus. Nah, cara yang kedua untuk membuat objek garis lengkung, kita klik kiri pada artboard yang kosong, maka akan muncul dialog box seperti pada garis membuat garis, dan kita diminta untuk mengisi beberapa parameter. Sebagai contoh, panjang aksisnya berapa? Aksis itu yang ke garis mendatar, yang vertikal itu Y, garis Y, saya isi 8. Kemudian objeknya mau apa ini? Tertutup atau terbuka. Jadi part tertutup atau terbuka. Nah, tadi kan sudah kita bikin yang terbuka. Sekarang kita coba yang tertutup. Close. Ini biarkan saja, silahkan. Kemudian kita klik OK. Maka akan terbentuk garis lengkung, sebuah garis, sebuah objek yang ada garis lengkungnya dan keadaannya tertutup. Selanjutnya kita masuk ke spiral, itu untuk membuat objek yang berbentuk spiral. Langsung kita klik. Oh ya, untuk mempertebal garis ini kita bisa merubahnya dengan merubah poin stroke ini, angka stroke ini berapa nilainya. Contoh, saya ingin mempertebal garisnya, nah ini 4 poin atau 6 poin, maka garis gambarnya akan tebal. Ini berlaku untuk semua, untuk tadi garis, kemudian garis lengkung, itu berlaku seperti ini sama. Kalau untuk mempertebal garisnya ya tinggal kita rubah. Kemudian opacity, kita merubah tingkat transparansinya dari objek tersebut. Ya, silakan dicoba apa yang kita klik, kita pilih, kemudian apa yang terjadi pada objek ya, supaya kita lebih mengenal lagi. Oke. Selanjutnya juga sama, kita bisa membuat objek spiral ini dengan dialog box seperti ini. Tinggal klik kiri di artboard yang kosong, kemudian kita diminta untuk mengisi radius, mengisi beberapa parameter, angka atau nilai. Sini radiusnya contoh 8, ini saya biarkan, segmennya saya kurangi jadi 7, kemudian saya minta saya coba ganti stylenya seperti ini, kita tekan OK, maka akan terbentuk objek yang spiral yang seperti ini. Saya coba yang lain, kita stylenya kita ganti yang ini. Oke, maka terbentuk objek yang seperti ini, spiral yang berlawanan. Kemudian kita lanjutkan ke rectangular grid tool. Ini adalah menggambar sebuah kotak, tetapi ada garis vertikal dan garis horizontal, garis pemisah vertikal dan garis pemisah horizontal. Sama dengan yang tadi, kita bisa membuat sebuah objek melalui dialog box atau kotak dialog. Kita minta isi lebarnya nanti
mau dibikin berapa lebarnya kotaknya. Saya bikin 6, kemudian saya coba bikin 4. Garis pemisah horizontalnya berapa, saya coba 2, kemudian yang vertikalnya saya bikin 4. Oke. Ini dia. Garis vertikal pemisahnya 1, 2, 3, 4, dan horizontalnya 1, 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tool Coral Grid Tool. Sama dengan kotak, tapi ini adalah berbentuk lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat dengan dialog box ya, seperti ini tampilannya. Dan saya silahkan Anda untuk mencoba sendiri tampilannya seperti apa dengan merubah parameter-parameter yang ada di sini. Ya, itu saya kira PR buat Anda semua ya. Oke kawan, itu tadi kita sudah melihat pokok bahasan mengenal tool Adobe Illustrator CS6 pada sub bagian yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan pada sub bagian yang ketiga mengenal tool Adobe Illustrator CS6. Dan jangan lupa untuk terus berlatih mencoba tool-tool yang sudah kita pelajari sebelumnya di objek sederhana pada Adobe Illustrator CS Anda, dan sehingga Anda akan semakin mengenal fungsi atau manfaat dari fungsi dari tool Adobe Illustrator CS6. Ya kawan, terima kasih sudah melihat videonya, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, kemudian like dan share. Apabila ada pertanyaan atau komen, silahkan menuliskannya di dalam komen-komen. Sampai bertemu kembali di materi atau sub bahasan selanjutnya.